pujian. Saya Hadi Purwanto, SPDK, dengan nomor induk mahasiswa 15 20 24 01 04 565. Saya adalah guru normatif pendidikan agama Kristen di SMA Negeri 2 Negeri Agung Kabupaten Waikanan, Lampung. Saya merupakan mahasiswa PPG Transformasi batch 1 IAKN Ambon. Saya akan menampilkan video uji kinerja saya pada hari ini. Demikian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Salam, selamat siang anak-anak. Apa kabar? Baik semuanya? Baik, kita berdiri bersama-sama dan kita hari ini bisa berikut setelah anugerah yang daripada Tuhan. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita, saya minta satu anak untuk maju ke depan memimpin doa, dan sebelumnya kita angkat satu pujian dengan rapnya saja, ajarilah kami bahasa cintamu. Dipersilakan yang siap untuk memimpin pujian maju ke depan. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang Maha Kudus, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Pada saat hari ini kami semua telah bersatu di ruangan ini untuk menerima pembelajaran yang diberikan oleh Pak Hadi. Kiranya Engkau memberkati Pak Hadi yang akan menyampaikan materi, dan kami yang akan mendengarkannya juga Tuhan, kiranya dapat memahami dan melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Dengan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, tetap kita berdiri, kita agungkan Tuhan dengan pujian ini lagi. Ajarilah kami bahasa cintamu, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran lebih lanjut. 2, 3. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Sekali lagi, ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Terima kasih. Silakan duduk semuanya. Baik. Materi belajar kita di bab yang ke-10 adalah, kita baca bersama-sama. Apa materinya? 2, 3. Mediasi dan rekonsiliasi. Baik. Kalau tadi pujian mengatakan ajarilah kami bahasa cintamu, bahasa cintanya Tuhan. Apakah anak-anak paham? Bahasa cintanya Tuhan itu apa buat kita bersama-sama, buat orang berdosa? Apa itu? Kasih. Kenapa anak-anak ragu-ragu? Bukankah kita menikmati kasih itu? Betul bukan? Baik, kita sama-sama menikmati kasih Tuhan karena kita orang yang
berdosa, namun diperkenankan kita untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang kekasih. Baik, mediasi dan rekonsiliasi. Kira-kira faktor apa saja? Faktor-faktor apa saja yang membutuhkan atau dibutuhkan sehingga boleh terciptanya rekonsiliasi dan mediasi dan rekonsiliasi. Ada anak-anak yang bisa paham kira-kira faktor apa? Silakan Pak. Yaitu faktor perundingan, Pak. Faktor perundingan. Ada yang lain yang menyebutkan selain daripada faktor perundingan, mediasi dan rekonsiliasi. Baik. Pasti dari judul ini ada. Dari judul ini kita tahu. Berarti ada kedua belah pihak, ya. Dua keadaan, yang satu dengan yang lain itu yang tidak sinkron, sehingga untuk menjadi sinkron dibutuhkan rekonsiliasi, dibutuhkan mediasi. Iya. Contoh yang sederhana yang menjadi potensi besar di bangsa kita bisa terjadi yang membuat harus ada rekonsiliasi atau mediasi. Kira-kira faktor apa di negara kita? Agama dan suku. Ya, jangan takut menjawabnya, karena kalaupun salah, anak-anak dibenarkan. Karena ini bukan ujian. Jawaban anak-anak benar. Agama. Kenapa agama? Karena apa? Salah satu siapa? Salah satu. Karena apa? Kenapa agama? Karena agama ada berbagai perbedaan. Iya. Karena ada beberapa agama yang disahkan yang ada di bumi Indonesia selain daripada kepercayaan. Betul ya? Betul. Selain kira-kira faktor agama, faktor apa lagi? Suku. Ya. Di negara kita terdiri dari banyak suku, ya, bahkan ribuan suku. Iya. Pernah anak-anak dengar peristiwa terjadi mengenai hal tersebut? Antar agama atau antar suku? Peristiwa apa kira-kira? Apa? Suku Lampung dengan suku Bali. Itu yang di provinsi Lampung. Kalau di Indonesia, ketika anak-anak mungkin ada yang belum lahir, ada peristiwa di Ambon, ya. Tapi itu biarlah menjadi kenangan yang manis sekalipun pahit. Kenapa? Dengan peristiwa itu, maka kewajiban kita generasi muda sekarang memupuk supaya kesatuan dan persatuan boleh ada terwujud dalam kehidupan kita. Baik, dalam tujuan pembelajaran hari ini adalah satu, mengekspresikan proses mediasi dan rekonsiliasi. Ya, ini kewajiban kita untuk kita memahami. Yang kedua adalah merangkum arti moderasi beragama di Indonesia. Ya, dua tujuan ini yang kita pelajari terlebih dahulu pada hari ini. Semuanya sudah memegang materi pembelajarannya? Baik. Kalau sudah, saya akan bagikan kertas untuk kerja anak-anak. Setidak-tidaknya satu meja satu. Semuanya sudah mendapatkan? Baik, kalau sudah mendapatkan, silakan dikerjakan apa yang ada di tugas yang ada di dalam kertas kerja tersebut.
Ya, silakan dikerjakan. Secepatnya ditulis saja yang anak-anak pahami dengan cepat. Silakan. Adakah yang sukar untuk dimengerti? Silakan mendekat, Bang. Mendekat, Bang. Ya. Silakan mendekat. Silakan bergotong royong dalam satu meja untuk mengerjakan bersama-sama. Sambil anak-anak mengerjakan tugasnya, untuk daftar kehadiran anak-anak saya ngecek satu persatu. Sekalipun saya tahu anak-anak hadir lengkap, baik. Angel hadir? Hadir. Birgita? Talenta? Maria Grace? Laras? Vena? Mikael? Baik, Renaldo? Bang Roy? Ada yang belum dipanggil? Siapa? Jekli, Pak. Jekli. Baik, terima kasih anak-anak, lengkap hadir semua pagi ini. Apakah sudah selesai tugasnya? Belum selesai. Baik, anak-anak, mari kita kumpulkan yang dari belakang mengumpulkan tugasnya terlebih dahulu. Silakan, langsung dikumpul. Dijadikan satu, dikumpul ke depan. Yang paling belakang. Terima kasih. Sebelum kita melihat hasil kerja kalian bersama-sama hari ini, apa tadi judul pelajaran kita? Mediasi dan rekonsiliasi. Di dalam Alkitab tercatat ada satu peristiwa besar dari satu keluarga, yaitu kepala keluarganya Bapak Ishak dan Ibu Ribka. Anaknya laki-laki 2 bernama, itu terdapat di dalam kitab Kejadian pasalnya
yang ke-33. Ya. Kitab Kejadian pasal yang ke-33 semuanya buka kitab kita. Sudah menemukan pasal 33 kitab Kejadian? Apa judul yang ada di sana? Yakub berbalik kembali dengan Esau. Yakub berbalik apa? Berbalik kembali dengan Esau. Yakub dengan Esau itu adalah bersaudara, kakak beradik, dikandung dalam rahim yang sama, di hari bulan yang sama, karena memang terlahir kembar. Ya, itulah Esau dan Yakub. Baik, di dalam pasal 33 ini anak-anak kita akan baca terlebih dahulu secara bergantian ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Baik, yang sudah menemukan langsung dibacakannya. Biar kita Kejadian pasal 33 ayat 1. Yakub berbalik kembali dengan Esau. Yakub pun melayangkan pandangannya, lalu dilihatnya Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, di dekatnya dia, dipeluk lehernya dan menciumnya dia, lalu bertangis-tangislah mereka. baik anak-anak, dari pembacaan yang sudah kita baca dari pasal 33. Apa judul berikutnya tadi? Yakub Kembali kepada Esau. Iya. Kita mau tahu apa alasannya sehingga sampai ada peristiwa sedemikian. Pasal 27 kitab Kejadian ayatnya yang ke-41 ini adalah alasan kenapa sampai terjadi kakak beradik. Ya, kakak beradik mengalami konflik yang sedemikian keras dengan sampai ada ancaman. Nah, baik, dibaca bersama-sama ayat 41. 1, 2, 3. Kejadian pasal 27 ayat 41. Yakub lari ke Mesopotamia. Esau menaruh dendam pada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku. Itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan membunuhmu. Amin. Ini peristiwa yang sangat mengerikan kalau benar terjadi. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, dalam peristiwa ini tidak ada dari pihak ketiga yang masuk untuk menjadi mediasi atau mengadakan mediasi. Tetapi justru mediasi itu lahir dari diri mereka pribadi lepas pribadi. Baik dari diri Esau
yang dalam ayat 41 menekankan hari-hari berkabung ayahku tidak lama lagi, saat selesai adikku akan kubunuh. Dan kemudian si Esau pun menghindari kondisi itu mari. Dan kali ini mereka berusaha untuk saling bertemu dengan penuh kasih. Seperti yang sudah kita baca di depan dalam pasal 33. Dan dari kisah tersebut, Yakub dan Esau menjadi sepasang, menjadi bersaudara yang sangat hangat, yang sangat ramah, yang sangat mesra, dan terbebas dari dendam yang menyala-nyala. Baik, itu Alkitab sudah memberikan petunjuk. Sangat baik sekali kepada kita anak-anak. Jangan ketika kita ada masalah satu dengan yang lain, jangan kita menanti orang lain yang akan menjadi mediasi kita, tetapi izinkan Roh Kudus yang menjadi mediasi di dalam diri kita, sehingga dari setiap kita pribadi lahir dan memiliki kerinduan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Di dalamnya ada memaafkan, seperti Esau memaafkan Yakub adiknya. Baik, itu dari pembacaan Alkitab. Saya akan lihat dari hasil pekerjaan yang anak-anak sudah kerjakan pada hari ini. Baik. Puji Tuhan, hasil pekerjaan anak-anak lumayan baik, sekalipun ada hal yang harus dibenahi dari jawaban yang anak-anak buat, tetapi pada dasarnya sudah lumayan baik. Dan sekali lagi peristiwa yang terjadi antara Esau dan Yakub yang tertulis di dalam Alkitab yang sudah kita baca bersama-sama, biarlah ini menjadi pembelajaran buat kita untuk kita bisa saling menerima satu dengan yang lain, saling mengampuni. Bukankah memang manusia tempatnya salah? Ketika kita bersalah, biarlah yang merasa bersalah dengan belajar merendahkan hati untuk meminta maaf, dan kita yang merasa benar, kita juga belajar merendahkan hati untuk kita bisa memaafkan. Sama seperti ujian kita di depan. Kita nyanyikan bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri pada sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Kita tundukkan kepala bersama-sama dan kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adalah Bapa yang menjadi juru pendamai kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami bersama-sama boleh berkenan menjadi anak-anak Tuhan yang terkasih. Melalui pembelajaran hari ini kami mengucap syukur. Ajar kepada kami bersama anak-anak kami mengerti, memahami, untuk kami bisa saling menerima satu dengan yang lain, menerima kekurangan, bukan hanya menerima kelebihannya. Sehingga biarlah damai sejahtera yang Engkau anugerahkan, yang Engkau rancangkan bagi setiap kehidupan kami, terwujud dalam kehidupan nyata kami sehari-hari. Berkat-Mu Tuhan, biarlah turun atas anak-anak kami semuanya. Dan kalau sebentar kami akan berpisah bersama-sama ke rumah kami masing-masing, biarlah Tuhan juga tetap menyertai, melindungi kami semuanya. Kami mengakhiri pembelajaran dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.